MJ Listeners, skenario bohong Ferdy Sambo bahwa Yosua tewas karena adu tembak sebenarnya sudah terbongkar oleh anak buahnya sendiri. Hal itu terjadi ketika anak buah Sambo ini menyaksikan bersama CCTV yang disita dari sekitar rumah dinas Duren 3. Tetapi karena takut kepada Ferdy Sambo, anak buah menuruti perintah Sambo untuk menghancurkan semua rekaman CCTV. Dan untuk membahas terkait dengan jalannya persidangan dan bergulirnya kasus hukum Ferdy Sambo CS ini, kita sudah terhubung dengan pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Selamat pagi Pak Suparji. Pagi, Bang. Ya, terima kasih Pak Suparji telah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Pak Suparji, kalau kita mereview ke belakang semua proses persidangan, baik itu untuk perencanaan pembunuhan dan juga kemudian obstruction of justice ini sudah berlangsung begitu. Dan kalau kita lihat dari 5 tersangka dari perencanaan pembunuhan, hanya 1 orang, Richard Eliezer, yang tidak mengajukan eksepsi. Semuanya mengajukan eksepsi. Apa nih Bang tanggapannya? Ya, pertama eksepsi itu kan sesuai dengan 156 KUHP merupakan hak seorang terdakwa. Ya, sekali lagi hak. Yang namanya hak kan boleh dilaksanakan dan tidak juga harus dilaksanakan. Jadi bukan sebuah kewajiban. Ini sifatnya opsional. Nah, dari beberapa terdakwa tadi, mayoritas menggunakan. Mungkin dengan pertimbangan bahwa dakwaan itu dapat dibatalkan dengan alasan karena dakwaan tidak memenuhi syarat material karena tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat, atau dengan kalimat singkatnya kabur atau obscure of libel. Maka melalui upaya eksepsi itulah bermaksud membatalkan dakwaan tadi itu. Karena kalau dari sisi syarat formil, dakwaan sudah memenuhi, dapat diterima. Dari sisi kompetensi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sudah berwenang. Jadi, ini menganggap ada celah untuk melakukan eksepsi dalam konteks dakwaan yang kabur tadi itu. Nah, pada sisi yang lain, mungkin saja selain dalam rangka untuk memberikan keberatan, bantahan terhadap dakwaan itu, juga bermaksud membangun sebuah opini di publik, ya, melalui persidangan yang terbuka untuk umum, bahwa ada ya motif untuk terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana itu sebagai reaksi atas adanya pelecehan seksual, sehingga akan diupayakan dibangun sebuah opini, ini adalah sebuah reaksi gitu loh, sebuah tindakan yang dilakukan atas aksi yang sebelumnya terjadi yang dianggap sebagai pelecehan seksual. Karena mungkin saja khawatir seandainya dalam 1 minggu mengendap opini dakwaan tadi itu, maka kemudian publik akan menjadi terbangun persepsinya bahwa memang apa yang dilakukan adalah satu kesalahan mutlak, ya. Tapi pada sisi yang lain bermaksud mengimbangi dengan membangun sebuah simpati pada majelis hakim, pada publik misalnya, meskipun tidak terlalu relevan dengan publik, bahwa ini adalah sebuah reaksi sebagai sebuah balasan itu. Nah, pada sisi yang lain, Eliezer tidak menggunakan eksepsi karena memang secara formil, secara material, dakwaan tadi sudah memenuhi syarat, ya, sehingga akan lebih efektif, lebih efisien, fokus pada proses pembuktian, di mana dalam proses pembuktian nanti itu adalah akan ada upaya-upaya misalnya untuk membantah, mengajukan keberatan atas alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Disinilah langkah yang diambil. Lebih baik bahwa langsung saja masuk pada pembuktian. Namun demikian, kita juga masih menunggu terhadap konteks yang mengajukan eksepsi. Dalam arti hakim kan akan mengambil sebuah putusan selah, dalam arti ya menolak atau mengabulkan, ya, dakwaan. Kalau menolak, konsekuensinya akan masuk pokok perkara, masuk pembuktian. Seandainya kemudian mengabulkan, maka dakwaan batal, ya, itu maka tidak ada proses pembuktian. Tapi di sini dalam pengamatan saya, hakim tentunya ya cenderung ya akan menolak eksepsi tadi itu. Mengingat fakta materialnya adalah ada orang yang tewas, ya.
dan orang yang tewas tadi itu ya dilakukan proses pembunuhan melalui pembunuhan. Baik. Ya. Kemudian pembunuhan tadi melibatkan banyak orang dan kemudian ada upaya untuk mengelabui fakta melalui berbagai macam rekayasa, cerita, dan skenario termasuk ya. kemudian obstruction of justice. Sehingga ini tentunya hakim akan terang benderang. Oh, ini harus ada orang yang dihukum. Cuman siapa persoalannya dan berapa itu yang nanti gitu ya. Baik, Pak Suparji, kemarin itu sudah dilangsungkan sidang pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi dari para terdakwa ini. Mayoritas memang kemudian meminta majelis hakim untuk menolak eksepsinya atau tidak memberikan tanggapan atas eksepsinya. Tapi kalau kita kembali lagi dari sisi kuasa hukum dari para terdakwa menyatakan bahwa surat dakwaan JPU ini tidak memenuhi syarat secara material dan formil. Salah satu alasannya karena tidak menjelaskan secara detail peristiwa yang terjadi di Magelang. Nah, kemudian apakah kalau menurut Mas Pak Suparji ini dakwaan yang dibacakan kemarin pada saat persidangan di persidangan perdana oleh jaksa penuntut ini memang tidak memenuhi syarat material dan formil seperti yang disebutkan oleh para kuasa hukum terdakwa ini, Pak Suparji? Ya, itu sah-sah saja penilaian dari penasihat hukum para terdakwa. Tetapi kan semuanya harus objektif, ya. Objektif dan proporsional dan rasional ya. Dalam arti harus jelas standarnya, harus jelas batu ujinya ya gitu ya, testing stone-nya untuk menilai ini adalah memenuhi syarat formil atau kemudian syarat material atau tidak. Saya kira standar batu uji yang bisa digunakan adalah KUHP, hukum acara pidananya, bahwa termasuk kemudian peraturan Jaksa Agung ya berkaitan dengan satu dakwaan dikualifikasi memenuhi syarat formil dan material. Itu antara lain bahwa formilnya mencantumkan identitasnya secara tepat ya, secara cermat ya, secara lengkap sehingga tidak salah orang, tidak salah alamat, tidak salah pengadilan memeriksanya. Maka itulah pentingnya satu identitas ya, satu syarat formil di situ ya, satu prosedur. Nah, pada sisi yang lain juga bahwa perkara ini adalah perkara pidana, ada peristiwa pidana, bukan perkara perdata, sehingga memang harus diajukan dalam proses pengadilan pidana. Nah, pada sisi yang lain ini bukan perkara yang nebis in idem, bukan perkara yang sudah pernah diadili, ya, sehingga kemudian bisa diadili lagi, atau bisa diadili karena memang belum pernah diadili. Dan pada sisi yang lain ini tidak daluarsa karena memang alat bukti, karena memang baru dan memang belum lewat waktu dan alat buktinya masih banyak diperoleh. Itu secara formil di situ. Nah, pada sisi yang lain adalah secara material itu akan dikualifikasi memenuhi adalah ketika tadi cermat, jelas dan lengkap, di mana ada anatomi perkaranya yang jelas tentang siapa pelakunya, kemudian di mana dilakukan, kapan dilakukan, bagaimana melakukan, akibatnya apa, korbannya siapa, dan alat bukti mana. Nah, itu sebagai sebuah anatomi perkara yang kemudian bisa dikonstruksikan untuk memenuhi kualifikasi secara material sudah memenuhi syarat atau belum. Dan dalam dakwaan yang disampaikan oleh jaksa, saya kira sudah sangat jelas ya tentang bagaimana pembunuhan berencana dilakukan, siapa yang terlibat, pakai alat apa, kemudian di mana dilakukan, kapan dilakukan, dan peristiwa bagaimana sudah dilakukan tentang upaya menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Nah, itu saya kira sudah clear dan jelas, dan termasuk juga bagaimana keterlibatan masing-masing pihak. Nah, persoalannya adalah ketika dianggap tidak cermat karena tidak merangkai dengan apa yang terjadi di Magelang. Ya, disinilah yang harus kemudian dilakukan pemetaan. Ini kan yang mau dibuktikan oleh jaksa adalah pembunuhan berencananya, kan itu loh. Ya, jadi pembunuhan berencananya. Nah, pada sisi yang lain di Magelang mungkin saja dalam pandangan penasihat hukum terjadinya pelecehan seksual. Namun harus menjadi catatan bahwa pelecehan seksual itu dalam konteks laporan polisi kan sudah dihentikan. Ya, artinya tidak ada alat bukti, bahkan tidak ada proses penyelidikan maupun penyidikan. Dengan kata lain tidak ada peristiwa pidana pelecehan seksual tadi itu. Dengan demikian dalam pandangan jaksa mungkin yang terpenting adalah bagaimana membuktikan terjadinya peristiwa pembunuhan berencana tadi itu. Saya kira ini sudah cukup karena yang terpenting di situ bagaimana dilakukan, kapan dilakukan, di mana dilakukan, siapa yang melakukan, apa akibatnya, apa alat buktinya dan sebagainya. Itu akan mengukur tentang suatu dakwaan sudah cermat, jelas dan lengkap atau kemudian tidak kabur tadi itu. Saya kira bukan soal kalau kemudian tidak menguraikan apa yang terjadi di Magelang
itu kemudian bisa mengaburkan perbuatan. Saya kira tidak seperti itu, ya. Baik, Pak Suparji, dari Ya. kelima terdakwa ini nantinya di pekan depan tepatnya akan ada putusan selah. Kira-kira dari apa bisa dibilang dinamika yang terjadi mulai dari sidang perdana, pembacaan dakwaan, kemudian eksepsi, tanggapan jaksa, nanti sampai dengan putusan selah. Apa yang kira-kira akan terjadi di putusan selah ini? Kira-kira keputusan apa yang akan diambil oleh para hakim? Ya, putusan selah itu kan putusan yang kemudian mendasarkan pada dakwaan, kemudian pada tanggapan dari jaksa, terus kemudian melahirkan keyakinan hakim untuk mengambil satu putusan. Kemungkinan putusan selah tadi akan menolak dari eksepsi tadi itu. Karena apa? Karena memang secara terang-benderang, secara faktual tadi ada peristiwa pidana berupa dirampasnya nyawa orang secara berencana yang melibatkan beberapa orang. Ya, ini clear, ini terang-benderang, tidak bisa diingkari bahwa Joshua sudah tewas. Dan tewasnya adalah karena dibunuh, dan dibunuhnya karena beberapa orang terlibat di situ. Dan demikian, tidak ada alasan kemudian untuk tidak mengadili, ya. Tidak ada alasan untuk kemudian tidak menyidangkan perkara ini. Kalau kemudian mengabulkan, tentunya akan sangat-sangat bertentangan dengan keadilan. Karena apa? Ada orang yang tewas, kemudian tidak ada yang diproses, tidak ada yang dihukum. Jadi, menurut saya, bahwa hakim akan menolak eksepsi dari para penasihat hukum, sehingga tahap berikutnya adalah adanya proses pembuktian. Karena tidak cukup alasan untuk mengabulkan dari eksepsi tersebut. Baik, gitu. Tapi Pak Suparji, yang menarik juga, kita kedua tersangka lain yaitu Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Kemarin saat saya bawakan breaking news, mereka pihak kuasa hukum menyatakan bahwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ini tidak secara langsung terlibat dalam proses perencanaan pembunuhan. Dikatakan misalnya kalau Ricky Rizal dikatakan oleh kuasa hukumnya dia bahkan tidak mengetahui apa yang terjadi di Magelang, kemudian pada saat di Saguling dia juga menolak perintah dari Ferdy Sambo untuk menembak Yosua dengan alasan tidak kuat mental. Begitu pula di Duren 3 dia tidak masuk ke dalam rumah, sebenarnya dia hanya berjaga di luar untuk mengawasi Yosua agar tidak kemana-mana. Nah, kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh kuasa hukum seperti ini, apakah ada kemungkinan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ini bisa diringankan posisinya? Ya, kalau diringankan, itu bisa dipertimbangkan fakta tadi itu. Tapi kalau kemudian konteksnya bebas atau lepas, saya kira sangat jauh, ya. Tapi diringankan dalam arti tidak sama dengan yang menyuruh, ya, yang melakukan, ya. Terus kemudian juga dalam hal ini dianggap sebagai turut serta. Saya kira kalau dari narasi yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan tadi, bahwa dianggap turut serta karena seharusnya Rizky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang tahu akan adanya pembunuhan berencana tadi itu mestinya mencegah itu. Mestinya mencegah, misalnya apa? Misalnya nyuruh Joshua untuk kabur, nyuruh Joshua untuk sembunyi, sehingga kemudian pembunuhan berencana tidak terjadi. Ini yang menjadi kemudian konstruksi turut sertanya dalam proses pembunuhan berencana tadi itu. Saya kira memang itu salah satu peluang, ya, yang bisa dijadikan, ya, sarana untuk meringankan kepada kedua terdakwa tadi itu. Tetapi kemudian yang memberatkan yang bersangkutan adalah bahwa ada rasa dendam, ada rasa marah misalnya dari Sambo, ya, terus kemudian akan bermaksud misalnya melakukan tindakan pembunuhan tadi itu. Nah, mestinya ketika melihat rencana tadi itu, kedua orang tadi itu memberitahu pada Joshua untuk pergi supaya tidak terjadi pembunuhan. Karena kalau itu dilakukan, saya kira tidak akan terjadi. Artinya disampaikan kepada yang bersangkutan, maka tidak akan terjadi. Nah, persoalannya mungkin lagi-lagi penasihat hukum akan mengatakan siapa yang berani melawan, yang berani melawan, yang atasannya, ya. Relasi kuasa lagi yang akan dijadikan. Itu bisa kemudian berlindung di pasal 51 KUHP tentang perintah jabatan. Tetapi bisa dibalik lagi. Ada satu momen
yang pada satu sisi bisa memberatkan, pada satu sisi bisa meringankan. Dalam arti memberatkan ketika ya dia berargumentasi apa nggak kuasa menolak, tetapi faktanya ketika disuruh menembak dia kuasa menolak, mampu menolak. Nah ini kan artinya ada keberanian, ada kemampuan untuk menolak gitu loh. Nah menolak karena diperintahkan untuk menembak, saya nggak kuat karena nggak kuat tembak sebagainya. Buktinya dia bisa menolak gitu loh. Nah ini justru ketika kemudian itu dikonstruksikan bermaksud upaya meringankan yang bersangkutan, Justru akan memberatkan ya. Justru akan memberatkan. Ini Karena game apa? changernya Karena di situ ya. Oke. ya karena ternyata justru dia berani menolak, tetapi kenapa dia tidak berani menolak untuk menyuruh pergi Joshua kan gitu loh. Nah ini saya kira akhirnya dilemanya di situ. Saya katakan tadi pada satu sisi mengatakan bahwa saya berusaha meringankan karena apa maksudnya Rizky Rizal tidak menembak karena menolak kan, tetapi justru memberatkan. Kenapa di saat kemudian dia suruh ngawasi dia nggak melakukan upaya untuk mencegah atau kemudian menyuruh kabur. Ini saya kira ini dilemanya di situ, dalam arti mengambil sisi itu bisa menjadi hal yang memberatkan dan bisa juga meringankan itu ya. Kalau maksudnya kan meringankan, tapi memberatkan pada sisi yang lain kan itu loh ya. Baik. Ya, itu. Bagaimana dengan terdakwa lainnya Richard Eliezer yang sudah setelah persidangan pada saat itu setelah pembacaan dakwaan dia langsung menyatakan bahwa dia tidak bisa untuk menahan perintah jenderal. Dia katakan seperti itu di hadapan teman-teman media. Apakah pernyataan dari Richard Eliezer ini juga bisa dijadikan amunisi dari pihak Richard Eliezer untuk majelis hakim mempertimbangkan untuk dia bisa diperingan lagi, Pak Suparji? Ya, betul bahwa ada upaya yang dibangun oleh terdakwa Eliezer dan penasihat hukumnya dengan satu, dia berusaha minta maaf pada korban, kemudian yang kedua berusaha menunjukkan bahwa apa yang dilakukan karena memang perintah atasan, perintah jabatan sesuai dengan pasal 51 yang kemudian bisa dilepaskan dari tanggung jawab hukum. Tetapi kemudian ada peraturan polisian tentang kode etik bahwa memang bawahan wajib patuh dan tunduk kepada atasan, tetapi pada sisi yang lain ketika ada perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, bertentangan dengan ketertiban, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan keagamaan misalnya, itu boleh ditolak. Dan ketika ditolak bisa melaporkan kepada atasan yang memerintahkan dari itu. Ya, itu kalau seandainya ada perintah seperti itu. Itu secara normatif, yuridis ya, yang ada dalam perpol tadi itu. Jadi di sini adalah satu fakta yuridis yang sudah jadi pertimbangan oleh penasihat hukum termasuk Richard Eliezer tadi. Kalau meringankan tentang itu bisa-bisa saja, tetapi ya harus hati-hati bagaimana motif-motifnya. Yang ini juga menarik adalah sekiranya Eliezer melakukan itu karena misalnya dijanjikan 1 miliar atau apa dan sebagainya. Saya kira ini juga menjadi dilema tersendiri karena ada motif lain kan gitu loh. Ada motif lain yang itu kemudian menjadi persoalan juga dalam konteks memberatkannya ya. Tetapi itu semua nanti akan dibangun oleh keyakinan hakim berdasarkan alat bukti yang disodorkan baik oleh penasihat hukum, oleh terdakwanya maupun oleh jaksa penuntut umum. Tentunya yang utama adalah jaksa penuntut umum sebagai beban pembuktiannya nanti gitu ya. Baik. Ini Pak Suparji yang juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Kalau tidak salah hakim kemarin mengatakan setelah sidang Ferdy Sambo akan ada pemeriksaan saksi setelah sidang Richard Eliezer maksud saya akan ada pemeriksaan saksi 12 saksi kalau tidak salah ini yang akan diperiksa pada pekan depan kalau tidak salah hari Selasa. Nah, pemeriksaan saksi ini akan berjalan seperti apa Pak Suparji kira-kira? Pemeriksaan saksi ini akan berjalan menarik ya. Karena apa? Karena bagaimana nanti ya masing-masing itu bersaksi ya untuk sesama terdakwa gitu loh. Misalnya Sambo bersaksi untuk Eliezer, Eliezer bersaksi untuk Sambo kan itu. Terus kemudian demikian pula misalnya Ma'ruf untuk Sambo atau kemudian
itu juga Ricky juga bersaksi atau dan Ibu PT juga begitu ya. Karena itu nanti kan semua dalam dakwaan itu kan selalu disebut sebagai saksi ya. Artinya ketika terdakwa Sambo 4 orang disebut sebagai saksi. Kemudian terdakwa Ibu PT 4 orang sebagai saksi. Artinya semua akan menjadi saksi. Dan kemungkinan itu nanti akan terjadi bantah-bantahan, dan ketika terjadi bantah-bantahan antara satu dengan yang lainnya yang tidak bersesuaian, itu akan dikonfrontir. Karena untuk menilai kualitas saksi itu adalah selain minimal 2 ya, karena satu saksi tidak saksi. Pada sisi yang lain adalah bahwa saksi tadi harus bersesuaian dengan satu dengan saksi yang lainnya gitu. Itu akan nilai. Jadi ini adalah satu proses persidangan yang akan sangat menarik. Menurut saya ini akan lebih menarik dari kopi sianida pada waktu itu. Karena apa? Karena ini adalah melibatkan banyak orang, melibatkan banyak petinggi ya, ada beberapa tinggi maksud saya ya, jenderal ya. Terus kemudian juga beberapa perwira yang saya kira ini adalah satu perhelatan keadilan di pengadilan yang kita harap betul-betul pengadilan ini bisa memberikan keadilan yang sejati. Nah, pada yang lain adalah kita dorong ya saksi-saksi bisa bicara tentang apa adanya, tentang apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami secara langsung, sehingga memang itu adalah sesuatu yang terang benderang. Dalam rangka itu, maka LPSK menurut saya perlu mendampingi supaya memang tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, tidak ada ancaman bagi saksi-saksi itu. Nah, pada sisi yang lain juga kita berharap agar jaksa juga independen, profesional, kredibel, akuntabel, maka Komisi Kejaksaan perlu mengawasi, perlu mengamati agar kinerja kejaksaan betul-betul bisa dipercaya oleh publik. Saya kira kita apresiasi, termasuk juga kemudian hakim ya. Saya kira Komisi Yudisial juga perlu melakukan pengawasan, karena sekali lagi ini adalah momentum untuk membangun satu proses perhelatan keadilan yang betul-betul mampu mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, bagi korban, bagi terdakwa juga tentunya ya. Baik, artinya nanti akan berjalan menarik karena memang saksi-saksi yang dihadirkan pun ini merupakan dari terdakwa itu sendiri untuk terdakwa lainnya. Baik, Pak Soebarji, terakhir terkait dengan pasal yang dikenakan. Menarik ketika kita lihat satu tersangka, yaitu Ferdi Sambo, dia kan kena 2 kasus. Perencanaan pembunuhan dan juga obstruction of justice. Kalau kita lihat hukuman yang ada di perencanaan pembunuhan itu kan bermacam-macam, ada 15, 20 tahun penjara, seumur hidup, atau hukuman mati. Kalau di hukuman obstruction of justice, pasal yang dikenakan ini bisa 9 tahun penjara atau 4 tahun penjara begitu. Nah, kita ambil contoh misalnya, Pak Soebarji, si Ferdi Sambo ini didakwa misalnya 20 tahun penjara, misalnya. Kemudian di obstruction of justice-nya 9 tahun penjara. Ini nanti akan diakumulasi atau seperti apa? Atau mengambil hukuman yang paling terlamanya atau seperti apa, Pak Soebarji? Ya, nanti kan karena ini kan dakwanya akumulatif ya, dan kan itu makanya kemudian akan diakumulasi ya. Akan diakumulasi. Tetapi kan kalau kemudian udah divonis hukuman mati ya selesai kan itu loh, selesai, karena tidak perlu diakumulasi lagi, atau kemudian hukuman seumur hidup tidak perlu diakumulasi lagi ya. Kecuali kan kemudian masih penjara ya, penjara dalam pembunuhan di penjara 10 tahun, di dalam kasus ini di penjara 3 tahun dan sebagainya, yang diakumulasikan itu nanti adalah akan tergantung dari majelis hakim untuk memutus, dan tentunya adalah berkaitan juga dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Ini saya kira hakim juga akan berada dalam situasi yang tidak mudah ya, karena memang terang benderang ya sebagai yang menyuruh, sebagai aktor intelektual terjadinya pembunuhan berencana tadi, dan kemudian hukumannya tadi hukuman mati. Maka ini saya katakan tadi akan sidang demi sidang akan menarik. Cuman kemudian adalah bagaimana media, bagaimana mengambil posisi untuk kemudian melakukan pencerahan kepada publik ya, supaya kemudian tidak larut dalam konstruksi misalnya penasihat hukum, tidak larut dalam konstruksi terdakwa, atau tidak larut dalam konstruksi jaksa. Maka disinilah kemudian perlunya pencerahan secara independen ya, dari ahli, dari pakar, sehingga publik tidak terombang-ambing gitu ya. Itu. Baik. Ya. Baik, kita akan sama-sama menantikan karena jalur peradilan atau proses peradilan ini juga masih akan
berlangsung dalam rally panjang nampaknya sampai dengan putusan nanti, belum lagi kalau misalnya nanti ada upaya banding yang dilakukan oleh para terdakwa, ini juga akan masih terus berlanjut. Kita akan sama-sama nantikan bagaimana nanti keputusan yang benar-benar seadil-adilnya dan seterang-terangnya dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat ini. Terima kasih pakar hukum pidana Pak Suparji Ahmad atas waktunya sudah memberikan kesempatan untuk wawancara di MG Radio Network di program Morning Traffic. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas Pak Suparji. Bagi. Ya.